Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, NIM 220205502012. Ingin mempresentasikan yaitu tugas video. Tugas video ini sebagai pengganti ujian akhir semester. Yang materinya adalah, materi pertama adalah sistem kendali, yang kedua feedback control, yang ketiga analisis respon waktu, yang keempat respon dan transducer, yang kelima embedded system, yang keenam artificial intelligence, yang ketujuh komputer numerical controller, yang kedelapan programmable logic controller. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem kendali. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan atau fungsi tertentu. Sistem kendali. Yang pertama ada kontrol. Kontrol adalah proses yang menyebabkan suatu variabel sistem selaras dengan suatu nilai yang diinginkan. Yang kedua ada kontrol manual. Kontrol manual adalah kontrol parameter dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator, seperti pengaturan air keran, pengaturan volume radio, pengaturan kecepatan kendaraan. Yang ketiga ada kontrol otomatis. Kontrol otomatis adalah kontrol dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis, seperti pengontrolan pada lift, industri makanan, minuman, atau robot dan lain-lain. Yang keempat ada sistem kendali. Sistem kendali adalah interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan suatu respon sistem sesuatu yang diinginkan kontrol sistem output. Dan selanjutnya ada open dan closed loop. Open loop control system menggunakan suatu aktuator untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik atau feedback. Yang kedua ada closed loop control system menggunakan pengukuran sinyal output dan feedback output untuk membandingkan dengan output yang diinginkan atau referensi. Adapun komponen sistem kendali. Yang pertama variabel yang dikontrol, kedua variabel yang diukir, yang ketiga sensor, yang keempat feedback, yang kelima set point, yang keenam error detector, yang ketujuh sinyal error, yang kedelapan controller, yang kesembilan aktuator, yang ke-10 variabel yang dimanipulasi, yang ke-11 plan dan proses, yang ke-12 disturbance atau gangguan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu feedback control. Feedback control atau pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Bagaimana terjadi perbedaan atau penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu analisis respon waktu. Analisis respon waktu adalah proses memahami bagaimana suatu sistem atau proses merespon terhadap perubahan input dalam rentang waktu tertentu. Ini melibatkan pengukuran, pemodelan, dan penilaian karakteristik untuk respon sistem. Apakah keadaan transient itu?
Keadaan transient adalah suatu sistem sebelum mencapai keadaan mantap atau lunak. Keadaan lunak adalah keadaan respons sistem ketika responnya sudah mengikuti bentuk masukannya, biasanya diperoleh sesudah dalam waktu yang lama. Kita masuk lagi pada materi selanjutnya, yaitu sensor dan transducer. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Adapun jenis-jenis sensor, yang pertama sensor cahaya, sensor tekanan, sensor proximity, sensor ultrasonik, sensor kecepatan, sensor magnetik, dan sensor suhu. Sensor cahaya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama fotovoltaik atau sel solar, yang kedua fotokonduktif, yang ketiga fotolistrik. Kita masuk lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu embedded system. Apa itu sistem embedded? Sistem embedded adalah suatu sistem komputer yang terintegrasi dalam suatu perangkat atau produk tertentu. Sistem ini didesain untuk menjalankan fungsi khusus atau tugas tertentu, biasanya dalam lingkungan yang terbatas. Contoh umumnya termasuk dalam perangkat elektronik seperti mikrokontroler dalam perangkat rumah tangga, mobil, atau perangkat medis. Adapun sejarah sistem embedded. Sejarah sistem embedded dimulai pada tahun 1960-an ketika munculnya mikroprosesor memungkinkan integrasi fungsi-fungsi pemrosesan data ke dalam perangkat keras yang lebih kecil. Pada awalnya, embedded system digunakan dalam aplikasi militer dan industri. Seiring waktu, mereka berkembang pesat dan menjadi inti dari banyak perangkat sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, mobil, dan alat elektronik lainnya. Perkembangan teknologi semikonduktor tertentu mendorong kemampuan sistem embedded untuk menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih kuat. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu artificial intelligence. Konsep dasar artificial intelligence yang pertama itu machine learning, yang kedua neural networks, yang ketiga pemrosesan bahasa alami, yang keempat pandangan komputer, yang kelima robotika, yang keenam pengambilan keputusan, yang ketujuh big data, yang kedelapan optimisasi. Setelah lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu komputer numerically controlled atau biasa disebut CNC. Apa itu CNC? CNC adalah sistem otomasi yang menggunakan komputer untuk mengontrol mesin perkakas dan peralatan manufaktur. Dengan CNC, operasi mesin dapat diprogram dan diawasi secara otomatis melalui instruksi numerik dari komputer. Ini memungkinkan produk berkualitas tinggi, presisi, dan repetitif dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, pemrosesan logam, dan pemotongan material. CNC digunakan pada mesin seperti penggilingan, bubut, router, dan berbagai jenis mesin perkakas lainnya. Adapun penerapan mesin CNC. Salah satu contoh penerapan mesin CNC pada bidang pengendalian elektronika adalah mesin pencetak jalur PCB. Kita masuk lagi pada
materi selanjutnya yaitu Programmable Logic Controller. Apa itu PLC? PLC adalah sistem komputer yang dirancang untuk tujuan pengontrolan proses atau mesin industri atau mudah dikoneksi dengan perangkat I/O. Adapun sejarah PLC, sejarahnya itu dikembangkan sekitar tahun 1968 oleh GM atau General Motor, ditujukan untuk menggantikan kontrol relay yang tidak efisien dan high cost berbasis komponen solid state atau semikonduktor. Secara fungsional, kemampuannya terbatas pada operasi kontrol relay. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.